Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Maliatul Maslahat, selaku dosen pengampu psikologi kepribadian, dan teman-teman PGMIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan jurnal tentang pola asuh demokratis orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Dwiyanti Puspitasari, NIM 27, dan Latifatul Rosidah, NIM 20. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Latifatul Rosidah. Dalam tulisan ini mengkaji tentang pola asuh orang tua demokratis dalam membentuk kepribadian anak. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif atau qualitative research yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji buku-buku dan naskah yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun dalam proses penganalisan data, penulis menggunakan metode analisis yaitu deskriptif analitik. Untuk yang pertama adalah pengertian pola asuh demokratis orang tua adalah suatu cara mendidik atau mengasuh yang dinamis, aktif dan terarah yang menempatkan anak sebagai faktor utama dan terpenting atau model orang tua dalam menjaga, memimpin dan membimbing anak dengan memberi kesempatan untuk mendengarkan pendapat, terbuka, menerima, kooperatif, atas dasar melatih anak untuk bertanggung jawab dan mengajarkan anak untuk mengembangkan kedisiplinan diri. Selanjutnya adalah mengenai indikator pola asuh demokratis orang tua. Yang pertama adalah pola komunikasi. Komunikasi menjadi sangat penting bagi siapapun untuk berbicara. Dan pola komunikasi itu memiliki beberapa indikator. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan di sini memiliki arti yaitu kemampuan untuk membuka dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang tua. Orang tua yang demokratis memiliki ciri-ciri membiasakan diri berdialog dengan anak dalam menemani pertumbuh kembangkan anak mereka. Yang kedua ada perasaan positif. Perasaan positif di sini memiliki arti bahwa perwujudan nyata dari suatu pikiran, terutama dalam memperhatikan hal-hal yang baik, dalam rangka untuk mendidik dan mendisiplinkan anak. Maka dari itu tetap harus dalam berpikir dan berkata-kata yang positif. Apabila anak memiliki kesalahan, itu tegurlah anak akan kesalahannya, bukan untuk menyerang kepribadiannya. Hal itu akan berpengaruh bagi kepribadian anak tersebut. Yang ketiga ada kesamaan. Kesamaan memiliki arti bahwa kegiatan yang harus dibangun dalam keluarga untuk berkomunikasi tanpa suatu tekanan. Biasanya orang tua demokratis yang memiliki sikap kesamaan yaitu akan terhindar dari perselisihan pendapat. Selanjutnya adalah pola motivasi. Pola motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, reward atau penghargaan. Yang kedua, punishment. Reward bisa berupa memberi pujian secara langsung terhadap anak sambil menampakkan bahasa tubuh seperti senyuman puas, atau pemberian hadiah terhadap anak sesuai permintaannya. Yang kedua adalah punishment. Islam mempunyai metode dan cara yang spesifik untuk memperbaiki dan mendidik anak. Jika memang cukup nasihat yang lemah lembut, maka orang tua tidak diperkenankan beralih ke cara lain. Demikian pula, jika memang sudah cukup dengan cara pemboikotan, maka tidak diperkenankan beralih ke cara lain yaitu memukulnya. Pemukulan dengan tanpa sampai melukai baru diperkenankan jika cara kedua sebelumnya tidak mempan lagi. Dengan pemukulan
tersebut diharapkan orang tua dapat menemukan cara memperbaiki diri anak dan membina pola laku dan kenakalannya. Yang selanjutnya adalah pola motivasi. Pola motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, reward atau penghargaan. Yang kedua, punishment. Reward bisa berupa memberi pujian secara langsung terhadap anak sambil menampakkan bahasa tubuh seperti senyuman puas, atau pemberian hadiah terhadap anak sesuai permintaannya. Yang kedua adalah punishment. Islam mempunyai metode dan cara yang spesifik untuk memperbaiki dan mendidik anak. Jika memang cukup nasihat yang lemah lembut, maka orang tua tidak diperkenankan beralih ke cara lain. Demikian pula, jika memang sudah cukup dengan cara pemboikotan, maka tidak diperkenankan beralih ke cara lain, yaitu memukulnya. Pemukulan dengan tanpa sampai melukai baru diperkenankan jika cara kedua sebelumnya tidak mempan lagi. Dengan pemukulan tersebut diharapkan orang tua dapat menemukan cara memperbaiki diri anak dan membina pola laku dan kenakalannya. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Faktor yang mempengaruhi kepribadian anak dibagi menjadi tiga, yaitu faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Faktor biologis. Kita mengenali kalau kondisi jasmani tiap orang semenjak dilahirkan sudah menampilkan terdapatnya perbedaan-perbedaan. Perihal inilah yang bisa kita amati pada tiap balita yang baru lahir. Ini menampakkan bahwa sifat-sifat jasmani yang terdapat pada tiap orang yang diperoleh dari generasi, serta terdapat pula yang ialah pembawaan anak atau orang itu masing-masing. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nilai-nilai. Yang kedua, adat dan tradisi. Dan yang terakhir, faktor. Nilai-nilai. Di dalam setiap kebudayaan, terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup di dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki suatu kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Dan yang kedua, adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Dan yang terakhir adalah faktor. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Semakin tinggi suatu masyarakat, maka berkembang pula sikap hidup dan cara-cara hidupnya. Sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.